لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan minggu yang lalu setelah keluarga besar Nabi Yakub beserta anak-anaknya di bedol desa, diangkut semua minal badwi dari kampung, dari daerah pedusunan menuju ke kota Mesir sebagai awal sejarah peradaban Bani Israel yang tadinya merupakan keluarga yang tinggal di kampung akan menjadi keluarga yang punya pengaruh di wilayah kota Mesir. Nanti peradaban ini silih berganti. Ketika Nabi Yusuf sedo, ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, nanti kekuasaan Bani Israel hilang. Terus nanti muncullah Nabi Daud. Nabi Daud selain jadi nabi juga jadi raja dari Bani Israel. Nabi Daud meninggal, nanti diteruskan Nabi Sulaiman. Itu Bani Israel. Nabi Sulaiman wafat, habis, hilang. Kekuasaan Bani Israel di Mesir habis. Sampai muncul Fir'aun Ramses. Itu puncaknya, Fir'aun Ramses. Puncak ketertindasan Bani Israel oleh suku Kipti. Itu Fir'aun Ramses, Raja Ramses yang bermusuhan dengan Nabi Musa. Karena ketertindasan tadi, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa disuruh membawa Bani Israel menuju kampung halaman aslinya, yakni di Palestina. Gitu. Nah, proses hijrahnya Nabi Musa beserta dengan Bani Israel tadi, itulah dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun itu menindas Bani Israel, tapi tidak boleh Bani Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena suku Kipti itu suku-suku yang tidak bisa kerja keras. Yang kedua, tidak memiliki pemikiran yang cerdas. Pola kehidupan di Bani Israel itu pengaruh pemikirannya Bani Israel. Di suku Kipti, di Fir'aun. Yang merencanakan itu Bani Israel karena cerdas. Tapi secara terah mereka bukan penguasa, sehingga dipinggirkan. Yang kedua, rakyat jelata di Bani Israel itu mayoritas pekerja keras.
kerja kasar. Sehingga membangun bangunan kulitnya Bani Israel, mandornya Kipti yang Kinobi. Jadi orang Kipti nggak mau kalau Bani Israel pergi, siapa nanti yang jadi tukang? Makanya dihalang-halang. Mau pergi, Nabi Musa mau pergi itu dihalang-halang, nggak boleh. Ini jadi kuncinya Nabi Musa mau dibunuh. Hanya nyebrang lautan dipukul pakai tongkatnya, pabrik biasa al-bahr. Jadilah jalan. Disitulah Fir'aun Ramses tewas. Tapi tewasnya Fir'aun Ramses bukan menjadikan Nabi Musa sebagai penguasa. Nabi Musa tidak pergi dari Mesir. Tetap penguasanya yang keturunan Fir'aun lagi. Jadi Mesir tetap sebagai wilayah piramid. Wilayah piramid. Bukan wilayah Muslim, itu wilayah piramid. Terus sebetulnya begitu. Jadi tidak terlalu hebat-hebat amat gitu. Mesir dalam beragama biasa aja. Terus podo lah kayak Jawa. Ada apa Candi Borobudur, ada biasa. Ya yang Islam bagus ya wilayah Fatula. Tapi ya candi-candi ya podo satu sekali. Gitu. Nah, Waruya diriwayatkan anna Yaqub alaihissalam bahwasanya Nabi Yaqub alaihissalam aqama ma'ahu hidup bareng dengan Yusuf arba'an wa isyrina sanatan selama 24 tahun di Mesir. Selama 24 tahun. Falamma hadaratahul wafatu, ketika datang saat-saat wafatnya Nabi Yakub, auso ila ibnihi Yusufa, dia wasiat kepada anaknya Nabi Yusuf, ayah mila jasadahu ila Syam, untuk membawa jasadnya nanti kalau meninggal ke Syam. Syam wilayah Palestina itu minta dikubur dibalikan di tempat balikan. Wa yudfinuhu, dan untuk dikuburkan indah qabiyabihi, di samping kuburan bapaknya Nabi Yakub, yakni siapa? Nabi Ishak. Falamma mata, maka ketika meninggal Nabi Ishak di Misra, di kota Mesir, hamalahu Yusuf membawanya, waja'alahu fi tabuta, dan dimasukkanlah ke dalam tabut itu peti min sajin, dari saj. Faqadzalika mauta Isa, bertepatan dengan itu meninggalnya Isa akhi Yakub, saudaranya Yakub yang kembarnya. Wa kana qad ulida, dan keduanya sungguh-sungguh dilahirkan fi batnin wahidin, dalam perut yang satu, ya anak kembar. Fatufina, maka dikuburkan keduanya fi qabrin wahidin, dalam kubur yang satu. Wa kana umruhuma, umur keduanya mi'atan wa sab'a arba'ina sanatan, 147 tahun. Tidak tua amat ya. Tidak kayak Nabi Nuh 900 tahun. Biasa saja 140 ya kalau kita ada lah sekarang, tapi ya tidak ada niat, biasa 140 tahun. Karena Nabi Isa itu tilawatullah cuma 38. Nabi Isa, Nabi Yahya sama-sama bujang. Jadi kalau ada orang yang tidak menikah sampai wafatnya, yaitu termasuk mengikuti jejak Nabi Isa. Jadi umatnya Nabi Isa. Nah, 147 tahun. Falamma dafana Yusuf abahu, ketika Yusuf sudah menguburkan bapaknya, raja ila Misra, dia balik lagi ke Mesir. Wa asya ba'da abi salatan wa isyrina, dan dia hidup sudah kematian bapaknya 23 tahun.
Falamma tamma amruhu, maka ketika sudah sempurna perkaranya Yusuf, walima, dan ia mengetahui anna na'imat dunia, bahwasanya kenikmatan dunia layak tidak abadi, sa'alallah, maka ia meminta kepada Allah husnal akibati, untuk husnul khotimah. Faqala, maka dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, ai ba'dat minhu, sebagian dari kerajaan, wa huwa mulku Misra, yakni kerajaan Mesir. Wa 'allamtani, dan Engkau telah memberikan ilmu kepadaku, min ta'wilil ahadithi, yakni untuk mentakwilkan mimpi, ai ba'dan min ta'biril ru'ya, sebagian dari ilmu ta'bir mimpi. Fatiras samawati, wahai zat yang menciptakan langit wal ardi dan bumi, ayya khaliqahuma, anta wali, engkaulah penguasaku, ay anta alladzi tawalla, maksudnya engkau adalah zat yang menguasai islah jami'i muhimmati, semua kebaikan tujuanku, fit dunya, baik di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Tawaffani musliman, matikanlah aku musliman, dalam kondisi muslim. Ini doanya Nabi Yusuf, doa di akhir hayat. Ini bisa diamalkan, tapi kalau sudah punya mati. Kalau belum jadi, cuma kita tidak tahu kapan kita datang mati. Baru sesaat apa hidup bela khawatir. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, fatiras samawati wal ardi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Walhiqni, kumpulkan kami bis sholihin, dengan orang-orang yang saleh. Da'a, berdoa Yusuf bidalika ma'ilmihi, di samping pengetahuan ia bi anna kulla nabiyyin, bahwasanya setiap nabi la yamutu illa musliman, tidak mati kecuali muslim. Itu idharun lil ubudiyyati, untuk melahirkan tentang sifat kehambaan beliau, wal iftiqar, dan kebutuhan, wal iftiqari, dan kebutuhan, wa syiddatir rughbati, dan saking senangnya, itulah bisa adatil khatimati, dalam mencari kemuliaan atau kebahagiaan akhirat, wa ta'liman, dan memberitahu menggairi kepada yang lain, wal matlubu, adapun yang dimaksud, yang dicari oleh Yusuf Haruna dalam hal ini, itu kamalu halil muslimi, kesempurnaan Islam, wa huwa ayyastaslama li hukmillah, yakni untuk berpasrah kepada hukum Allah Ta'ala, ala wajhin, atas jalan, yastaqiru, yang mantap apa qalbuhu, hatinya, ala dalikal islami, atas itulah kepasrahan, wa yarda, dan ridho bi qadaillahi, atas keqadaan Allah, wa qadari, dan qadar Allah, wa yakunu, dan ada Yusuf mutmainnan nafsi, tenang jiwanya, munsyiras sadri, terbuka hatinya, munfasihal qalbi, luas hatinya, fidzalika, dalam urusan ini, wa hadhil halatu, posisi ini, kondisi ini, zaidatun, lebih menguatkan, alal islami alladzi huwa dzikul kufri, atas keislaman Yusuf, alladzi huwa, yakni dzikul kufri, kebalikan dari kufur. Jadi gitu. Nabi Muhammad tahu bahwa dirinya pasti diampuni, masuk surga. Tapi Nabi Muhammad selalu istighfar. Untuk apa istighfarnya Nabi Muhammad? Satu, beliau merasa bersyukur atas posisi itu sehingga istighfar. Jadi istighfar kita itu tidak selalu bahwa karena kita berdosa, tapi karena kita bersyukur pun disuruh seperti itu. Nah, Nabi Yusuf juga demikian. Semua Nabi tahu pasti matinya itu husnul khotimah. Tapi kenapa ia berdoa husnul khotimah? Karena mempertunjukkan
dijamin baik. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu beristighfar? Satu hari satu malam minimal 100 kali dia ucapkan beristighfar. Itu dalam rangka satu mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, mengajarkan kepada kita, loh, orang yang sudah pasti dijamin diampuni oleh Allah saja istighfar, apalagi kita. Harusnya kita jauh lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau Nabi Muhammad bersyukur, kalau nabi-nabi bersyukur, orang selalu akan bilang, wah, dia bersyukur dikasih oleh Allah posisi yang istimewa. Kan gitu. Ada orang kaya bersyukur, wajar. Kenapa? Kaya dia diberi oleh Allah ada. Gitu. Ada pejabat dilantik syukuran, wajar. Ya tidak wajar kan pejabat dilantik innalillahina selamatan. Innalillahi kan hanya sedikit. Abu Bakar bin Khattab ketika dilantik pidato pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Kenapa? Kan musibah. Umar bin Khattab dilantik, Habib dilantik, miskin. Tadinya kaya Abu Bakar. Orang waktu Umar bin Khattab meninjau salah satu kebun terbaiknya, kebun kurma, kebun terbaiknya Umar. Di antara sekian kebunnya dia punya kebun terbaik. Karena merasa senang di kebun itu, dia terlena sehingga sholat asar tertinggal jamaah. Bukan tertinggal sholat asar, tertinggal jamaah di masjid sholat asar. Karena saking menikmati kebun kurmanya yang bagus tadi. Begitu sampai masjid sudah selesai sholat jamaah asar, marah dia sama diri. Gara-gara kebun kurma itu langsung dibebaskan. Siapa kau? Nah itu wasit. Bukan itu wasit, bukan itu. Jauh. Kita masih tuap wedang ronde, wedang kopi. Ada tabung. Kopi mana? Yang kakek bisa dibuat lagi. Ya begitu. Allahu Akbar, Allah tanggung. Asal kan masih ada kan ya. Apalagi Isya, panjang. Itu. Jadi ketika beliau jadi khalifah, miskin, bajunya pakai gembel. Itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar. Mamanya Umar bin Abdul Aziz itu anaknya Umar bin Khattab. Jadi cucunya. Maka sama kayak Umar bin. Jadi khalifah cuma 2 tahun, jatuh miskin. Atau istrinya nggak usah jadi khalifah. Kita jadi khalifah, jadi mau yang dikejar kantor sudah. Itu orang-orang seperti itu. Ya kita, yang penting amanah saja lah ya. Ya namanya jabatan yang cari kaya, iya amanah kan. Kelas kamu itu, jangan nak sok-sokan nanti jejer rumah dengan rumah penonton. Jauh. Kita dapat nyapu halaman dia, jadilah. Boleh nyapu halaman dia, tentu rumahnya penuh dengan bunga-bunga indah. Besok di surga itu, rumahnya penuh dengan bunga indah, ada buah-buahannya. Itu ada kebun, itu ada apelnya, itu beda apelnya. Kalau kita diberi hak untuk nyapu halaman dia kan sekali ngecek buah apel dia yang di surga itu, ya. Kira-kira begitu. Ya.
Coba kalau berani itu jemput kopi, adzan sholat jamaah, terus tertinggal sholat jamaah gara-gara kopi ini, terus dilempar gelas gara-gara kopi ini, kalau tidak eka dari belakang mahal tahu gelasnya. Gitu. Wa alhiqni, dan kumpulkan kami bisolihin, dengan orang-orang yang soleh. Itu doa Nabi Yusuf. Ai bi abai al-mursalina, dengan bapak-bapakku al-mursalina yang merupakan utusan Allah, yakni Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, fi thawabihim, dalam kategori pahala mereka, wa darajatihim, dan darajat mereka fil jannati. Wa walada, dan melahirkan, wa wulida, dilahirkan Yusuf untuk Yusuf. Yusuf punya anak Afrafi wa Misha, dua anak namanya Afrafi wa Misha. Wa wulida li Afrafi, Afrafi punya anak Nun, Nabi Nun. Wa wulida, dan dilahirkan di Nun untuk Nabi Nun Yusha, Nabi Yusha. Fata Musa, Nabi Yusha itu orang yang menggantikan Nabi Musa ketika hijrahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Jadi Nabi Musa kan punya saudara namanya Nabi Harun. Nabi Harun itu meninggal duluan daripada Nabi Musa dalam perjalanan antara Mesir menuju ke Palestina. Sesampainya di pintu gerbang menuju ke Palestina, Palestina pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang memiliki karakter suka berkelahi. Orang-orang yang memiliki karakter suka berkelahi, sehingga Bani Israel tidak berani masuk ke wilayah Palestina. Sehingga Bani Israel ngomong sama Nabi Musa, kamu baik beserta Tuhan, beserta Tuhan, silakan masuk. Saya enggak, sana masuk ke Mesir, masuk ke Palestina. Sehingga Nabi Musa sampai meninggal itu tidak pernah masuk ke Mesir, ke Palestina, menempati posisi wilayah pintu gerbang Palestina. Wafatlah Nabi Musa di situ. Nabi Musa wafat, diteruskan oleh seorang pemuda dari Bani Israel juga, keturunan dari Nabi Yusuf, yakni Yusha namanya. Gitu, keturunan dari Nabi Yusuf. Siapa Yusha? Yusha itu anaknya Nun. Nun itu anaknya Afrotim. Afrotim itu anaknya Nabi Yusuf. Jadi Yusha bin Nun bin Afrotim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ketepnya Ibrahim 7 bukan? Bin Ibrahim, ketepnya 7 bukan? Gitu. Proses tahu silsilah proses sesuai ganti sampai bapaknya bapak. Aduh, siapa namanya? Nenek. Kalau saya dari jalur bapak, tapi nanti bawa itu sampai atas, sampai atas. Tapi kalau dari jalur mbak, lanang sampai balanan deh. Sampai balanan. Ya ada balanan apa canggar Mbak Yusuf sudah. Ali Imran bin Abdul Aziz bin Anas bin Yusuf sudah hafal saya kata Mbak Yusuf. Tapi kalau Ali Imran bin Abdul Aziz bin binti Fatmah, kata saya tahu agak silsilah. Apa dia enggak? Yusha bin Nun bin Afrotet bin Yusuf
bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa sampai ke Ibrahim itu 7 generasi. Nabi Musa sampai ke Ibrahim 7 generasi. Kan Yusha itu anak didiknya Nabi Musa. Ya, anak didiknya, muridnya. Dan dia melanjutkan membawa Bani Israel itu masuk ke Palestina. Itu Yusha, melanjutkan perjuangan sampai orang Israel masuk ke Palestina. Sehingga sampai sekarang Israel itu mengklaim bahwa Palestina itu merupakan wilayah yang diperuntukkan oleh Tuhan bagi Israel. Sementara sejak kepindahan mereka, dari Nabi Yakub pindah dari Palestina Syam menuju ke Mesir, ditarik oleh Nabi Yusuf, kan Palestina kosong. Beralih generasi, itu akhirnya diisi oleh orang Arab. Palestina sekarang kan Arab, diisi oleh Arab, sehingga orang Arab sudah menetap di situ. Nah, mereka mengambil balik. Wah, ini enggak, ini bapak dulu. Nah, itulah terjadi peperangan. Kalau melihat petanya, Palestina itu kecil dibandingkan Israel. Lebih luas Israel. Israel luas, Palestina kecil. Tapi itu mau diambil. Kenapa? Ya, ada Masjidil Aqsa. Ada kuburannya Nabi Ibrahim, ada kuburannya Nabi Ishak, ada kuburannya Nabi Yakub. Kuburan Nabi di sana. Palestina. Jadi gitu. Yusha fata Musa alaihissalam. Walaqad tawarasat al-fira'inatu minal Amalikah Misr, dan mewarisi raja-raja Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu gelar sebuah raja. Minal Amalikah, dari Bani Amalikah Mesir. Ba'da Yusufah, sudah wafatnya Nabi Yusuf. Walam yazal, dan tidak pernah Bani Israel selalu, walam yazal, tidak pernah Bani Israel tahta aidihim, di bawah tekanan Fir'aun, ala baqaya dini Yusuf, atas sesudahnya pengaruhnya agama Nabi Yusuf. Wa abai, dan bapaknya Nabi Yusuf, ila an ba'atha Allah Ta'ala, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam. Seperti tadi saya ceritakan. Jadi Yusuf wafat dikuasai oleh Fir'aun, generasi Fir'aun. Terus muncul Daud, muncul Sulaiman. Habis matinya Sulaiman, habis dari Israel lagi. Tidak pernah muncul lagi. Habis dari Israel. Kalaupun ada raja-raja kecil, kalaupun ada, tapi Nabi Jo, jadi Nabi Jo yang menguasai Fir'aun. Nah, di antara Fir'aun ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tidak setiap Fir'aun itu baik, tidak setiap Fir'aun itu buruk. Yang paling buruk Fir'aun pada zaman Nabi Musa, namanya Ramses. Fir'aun itu gelar Sultan Sultan Badaruddin Shah. Kalau perintah apa? Mahmud Badaruddin. Itu kan gelar saja. Ada gelar Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III, terus sampai ke Hamengkubuwono ke-10 sekarang. Namanya ada. Namanya bukan Hamengkubuwono. Bisa pun ya apa? Parjo lagi. Keparjo. Namanya ada, gelarnya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini bingung.
generasi penerusnya. Akhirnya saling mengklaim. Kalau dalam kerajaan Jawa itu, kalau tidak ada anaknya yang laki-laki, adiknya tidak mau, anaknya tidak mau. Aku walaupun perempuan bisa emansipasi. Nah itu nanti akan mencari. Kalau dulu masih ngotot, sekarang nggak bisa. Nggak bisa lagi. Lanjut. Ngeri. Ya Allah. Dzalika khabaru Yusuf wa ikhwati. Cerita tentang Yusuf dan saudara-saudara min amba'il ghaib, termasuk berita yang gaib alladhi yahulu haulahu ahad, yang beredar di sekeliling Nabi Yusuf dan sekitar. Oh, alladzi la yahulu haulahu ahadun, yang tidak beredar di sekelilingnya siapapun. Artinya berita yang tidak ada sumber beritanya kecuali dari Allah. Beda dengan Raja Majapahit, kita tahu ada prasastinyo, ada orang yang nulis, bukan dari Allah. Sriwijaya. Tapi yang ini, kenapa Nabi Muhammad tahu? Karena Nabi. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Kenapa tahu? Karena diberitahu oleh Allah. Min amba'il ghaib, termasuk peristiwa yang menimpa Ashabul Kahfi ketika Nabi Muhammad ditanya. Bisa jawab, padahal nggak bisa baca. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad, itu tidak bisa baca. Kalau kita tidak bisa baca, guru masih bisa. Pak Ibaks tidak baca. Buta huruf, payah. Kalau Nabi Muhammad buta huruf itu mukjizat. Tapi tahu gitu loh. Kalau kita buta huruf kan tidak tahu. Nabi Muhammad buta huruf, tapi ditanya serba tahu. Dari mana? Dari Allah langsung ilmunya. Nurnya wahyu dari Allah. Ditanya tentang peristiwa Nabi Ibrahim, tahu? Jawab pas, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Ditanya peristiwa Nabi Yusuf, tahu dia, nggak kurang, nggak lebih. Ditanya tentang Ashabul Kahfi, tahu dia, nggak kurang, nggak lebih. Padahal nggak bisa baca. Itulah namanya mukjizat. Dan jadi jangan pernah merasa rendah diri kalau dipojokkan orang bahwa kita punya nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi justru karena tidak bisa membaca dan menulisnya, itulah yang jadi mukjizat bagi beliau. Andai Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, bisa jadi yang disampaikan oleh beliau kepada kita bukan wahyu. Paham maksudnya? Gitu. Karena Nabi Muhammad sudah terkenal tidak bisa membaca dan menulis, kita yakin bahwa apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan hasil bacaan, tapi hasil wahyu yang disampaikan oleh Allah. Gitu. Apa Al-Quran? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun yang disampaikan oleh Muhammad berdasarkan keinginan dia. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali yang disampaikan itu hanyalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada. Dibuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak mampu membaca, Nabi Muhammad tidak mampu menulis, dan Nabi Muhammad tidak pernah berhubungan dengan orang-orang keren. Oke, Pak Ses tidak bisa membaca kitab kuning, tapi Pak Ses kawan saya pernah dengarkan kitab kuning. Jadi kalau ditanya tahu nggak kitab kuning, tahu. Kayak apa? Pokoknya salah satu cirinya warnanya kuning. Kuning. Itu warnanya gundul. Tidak ada titik, tidak ada apa. Itu misalnya. Kenapa pasti bisa menceritakan? Karena berkawan dengan saya, ya.
tahu tentang kitab kuning. Itu contohnya begitu. Nabi Muhammad tidak pernah berkawan dengan orang pintar. Lebih banyak berkawan dengan rakyat jelata. Tapi tahu semua. Dari mana? Dari posisi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhi ilaika, kami wahyukan itu semua ilaika kepada Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan tidak ada ladaihim di samping mereka inda ihwati Yusuf, di samping saudara-saudara Yusuf, idza ajma'u amrahum, ketika mereka kumpul, amrahum perkara mereka, aina azamu alal qaihim ala ilqaihim Yusuf fi ghayabatil jubbi, ketika mereka punya keinginan ala ilqaihim untuk menemukan mereka Yusuf dengan Yusuf fi ghayabatil jubbi, di dalam pembuangan sumur dulu. Wahum yang kuruna, dan mereka yang kuruna membuat makar. Aywal hal annahu yahtaluna, mereka daya Yusuf dengan Yusuf. Wa yuriduna bidzalika qatla Yusuf, dan mereka menghendaki kematian Yusuf. Aidzalikal khabar ini la sabila ila ma'rifatika, tidak ada jalan untuk sampai kepada kema'rifatanmu, iyahu akan khabar, illa bil wahyi, kecuali dengan wahyu. Wa amma ma yuqiluhu ahlul kitab, adapun apa yang dinukilkan oleh ahli kitab, falaisa alamahu alaihi, maka tidak ada atas apa yang dinukilkan. Wa mithla hadzal tahqiqi, sepadan inilah kebenaran bila wahyu tanpa wahyu. La yutasawwaru illa bil khuduri, yang tidak tergambar illa bil khuduri, kecuali dengan hadir dalam peristiwa ini. Fayakunu mu'jizul Muhammadan lam yaqali kitab. Fayakunu, maka jadilah inilah khabar, jadi itu mukjizat. Jadi mukjizat li'anna Muhammadan, karena sungguhnya Muhammad lam yaqali, tidak membaca al-kutubah, akan kitab. Walam ya'khud an ahadin, dan tidak mengambil khabar dari salah satu orang pun minal basyar. Wa ma kana baladuhu baldal ulama, dan negara Muhammad itu bukan negara para pemikir, para ulama. Fa'idiyanu bihadil kisah, maka dapat menghadirkan kisah ini ala wajhin, atas wajah lam yaqa fihi ghalatun, yang tidak tercampur dengan kesalahan. Kaifa la yakunu mukjizat, mana mungkin ini bukan mukjizat. Itu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi itu khabar itu sampai kepada Nabi Muhammad tanpa cacat, dan Muhammad menyampaikan kepada orang tanpa cacat. Gitu. Sementara Muhammad tidak tinggal di wilayah para orang-orang yang pintar, ulama, tidak pernah bersentuhan dengan Nabi, tidak pernah bersentuhan dengan kita. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa ini semua? Tentu itu adalah mukjizat. Wa ma aktsarun nas, dan kebanyakan, tidak ada dari kebanyakan manusia, wa hum Quraisyun wal Yahud, walau harasta, walaupun engkau sangat ingin atau balagha sangat infitulabi imanihim, dalam keimanan mereka, biidharil ayat, dengan menampakkan tanda-tanda adalah yang menunjukkan ala sidqi, atas kebenaran Muhammad, bimu'minina, menjadi iman. Ayat wa ma aktsarun nasi, kebanyakan manusia tidak beriman. Li israrihim, karena jadinya mereka alal inati, atas kecongkatan. Ruwiya diriwayatkan. Surat Yusuf ini ada riwayat annal Yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi wa Quraisy, dan orang-orang Quraisy, lama sa'alu an qissati Yusuf, ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang cerita Nabi Yusuf, wa'adu, mereka berjanji ayyas selamu, untuk Islam.
Coba ceritakan Yusuf. Kalau kamu sanggup menceritakan Yusuf detail, kami bisa. Gitu. Falamma ahbarahum biha, ketika Nabi Muhammad mengabarkan, menceritakan cerita Yusuf, ala muwafaqatit Taurat yang sama dengan apa yang ada di dalam Taurat, falam yaslamu, mereka tetap tidak bisa. Gitu. Hazana atau hazuna, sedihlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa itu, kan cuma sedih. Kau lebih baik. Fanazalat hadhihi, maka turunlah ayat ini, surat Yusuf. Tidak usah sedih juga. Mereka yang ceritulah maksudnya. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Jangan engkau meminta kepada mereka alaihi atas ini, atas penyampaian khabar Nabi Yusuf kepada mereka, ala tablighil amba'i allati auhayna ilaika, yaitu atas penyampaianmu akan berita-berita yang aku wahyukan kepada, min ajrin, dari upah mereka, kama yaf'aluhu hamalatul ahbari, sebagaimana orang-orang pembawa berita itu melakukan itu. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidak ada itu atau ini ayat Al-Quran alladzi auhayna ilaika, yang aku wahyukan kepada, illa dzikrun, kecuali sebagai pengingat, lil alamina, kepada alam, ay amatun, kepada orang secara umum, ay iddatun, peringatan atau mau'idah minallahi ta'ala, dari Allah lalu kepada mereka, idala ini tauhidi wa nubuwati, sebagai dalam petunjuk dilarah atau pemasti tentang ketauhidan Allah, wal nubuwati, dan kenabian Muhammad, wal mu'ati, dan muat, wal takalifi, dan taklif, wal qasosi, dan cerita. Fa innal wa'dha al-'am, karena sesungguhnya pelajaran yang umum, yunafi akhdal ajri, meniadakan meminta upah, minal ba'di, dari sebagian. Wa hadzal Qur'an mustamilun ala hadhihi manafi al-'azimah, dan Quran ini mustamilun, memuat ala hadhihi manafi, atas kemanfaatan al-'azimah yang agung. Wala tatlub minhum malan, dan jangan kamu minta imbalan harta dari mereka. Falau kanu fuqara'a, maka jikalau mereka berakal, laqabalu minka, tentu mereka akan menerima. Ini tafsiran. Kalau kita ngajari orang tentang Al-Quran, jangan minta upah. Itu kelas menang. Jangan minta upah. Kalau dikasih, kalau tidak dikasih, jangan minta upah. Itu maksudnya ini. Ketika orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu sudah sepakat dengan Nabi Muhammad, kalau Muhammad sanggup menceritakan tentang cerita Yusuf, maka mereka akan Islam. Itu kan kayak seakan-akan deal-deal, upah. Muhammad, ceritakan Yusuf. Oke, kalau aku sanggup menceritakan, aku balasan. Aku Islam. Nah, seakan-akan Islam mereka itu bayaran, gitu. Nah, ternyata setelah Muhammad menceritakan kisahnya Yusuf kepada Yahudi dan orang-orang Quraisy, mereka tetap tidak masuk Islam. Maka sedih Muhammad. Gagal aku mengislamkan orang-orang itu. Sedihnya Muhammad ditegur sama Allah. Tugas kamu menyampaikan wahyu dariku. Jangan minta imbalan. Imbalan dalam hal ini Muhammad mengharap mereka beriman. Itu imbalan. Ada bergaya politik. Itu ditegur sama Allah. Urusan mereka mau beriman sama tidak, bukan urusannya. Urusan kamu menyampaikan wahyu yang dari Allah, yang dari kata Allah kepada mereka. Mereka mau terima, sudah, tidak sudah. Gitu maksudnya. Jangan minta imbalan. Jangan kita berharap bahwa imbalan itu
imbalan dihormati, itu imbalan. Dia jangan minta. Kalau ada orang menghormati, ya biarkan berjalan sesuai apa adanya. Tapi jangan menyebabkan kamu terus tidak pernah mau ngajari orang yang tidak menghormati kamu. Wah, sudah kuajari, sudah sopan sama saya. Nah, itu misalnya, itu minta dia sopan kepada saya itu bagian dari imbalan. Gitu. Tapi itu kelasnya orang khusus. Di kelas kita cuma gitu. Jadi itu kebaikan itu tidak harus kita diberi imbalan. Kalau kebaikan kita lakukan karena berharap imbalan, kita sama dengan orang. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sambil kopi, lanjutkan kalau ada diskusi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na na'udzu bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubillah faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna